Nadira selalu percaya bahwa luka paling dalam hidup seorang perempuan bukanlah saat tubuhnya robek melahirkan, melainkan saat ia sadar dirinya dibiarkan sendirian menahan maut oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga, dan keyakinan pahit itu benar-benar menancap di dadanya pada pagi yang basah dan gerah ketika air ketubannya pecah di lantai dapur rumah mewah keluarga Wiratama sementara ibu mertuanya justru sibuk memilih koper warna krem untuk liburan 5 hari ke Bali. Kakak iparnya sibuk memotret kuku baru untuk diunggah ke media sosial, dan suaminya, Rangga, berdiri di depan cermin merapikan kemeja linen putih sambil berkata dengan nada kesal seolah Nadira sengaja merusak suasana, "Jangan drama pagi-pagi, bukannya HPL-mu masih minggu depan?" Nadira yang saat itu sudah 9 bulan hamil, dengan punggung serasa patah dan perut mengeras bergelombang, memegangi meja makan sambil berusaha menarik napas, wajahnya pucat, bibirnya gemetar, lalu ia berkata dengan suara parau, "Rangga, tolong antar aku ke rumah sakit, ini kontraksi." Tetapi bukannya menghampiri, suaminya justru memutar mata dan menoleh ke ibunya, Elvira, perempuan angkuh yang selalu menganggap Nadira hanya gadis biasa yang beruntung menikah dengan putranya. Elvira menghela napas panjang, menutup koper, lalu menatap menantunya dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan jijik yang Nadira kenal betul. Tatapan yang selama 2 tahun pernikahan selalu muncul setiap kali Nadira dianggap mengganggu kenyamanan keluarga besar itu. Kemudian ia berkata dingin, "Aku sudah pesan tiket, hotel, dan itinerari dari jauh hari. Masa semuanya batal cuma karena kamu tidak bisa tahan sakit sedikit? Sakit sedikit." Kalimat itu seperti tamparan sebelum pukulan benar-benar datang. Karena rasa nyeri yang melingkari pinggang Nadira saat itu sudah membuat kakinya nyaris tak mampu berdiri. Dari sofa ruang tamu, Sandra, adik ipar Rangga yang selalu genit dan manja, tertawa kecil sambil berkata, "Mbak, banyak kok ibu-ibu yang lahiran sendiri, toh pembantu juga ada, nanti kalau sudah benar-benar mau keluar baru panggil sopir." Seolah proses melahirkan adalah urusan receh seperti menunggu belanjaan datang, Nadira menatap satu persatu wajah mereka dan untuk sepersekian detik masih berharap ada belas kasihan, setidaknya dari suaminya, pria yang dulu bersumpah akan menemaninya dalam suka dan duka. Pria yang sejak awal justru ia bela mati-matian di depan orang tuanya sendiri saat keluarga Wiratama mulai menunjukkan tabiat asli setelah ia resmi masuk ke rumah itu. Tetapi Rangga hanya menyambar dompet, memeriksa ponsel, lalu berkata tanpa sedikit pun menoleh ke arah Nadira, "Aku ada meeting online dari resort nanti siang, jangan bikin semua orang repot. Kamu panggil ambulans saja kalau memang sakit." Lalu dengan santai ia mencium pipi ibunya, tertawa bersama Sandra, dan melangkah keluar menuju mobil SUV hitam yang sudah menunggu di halaman. Nadira ingin menjerit bahwa ia bukan benda yang bisa ditinggalkan begitu saja, ingin berteriak bahwa bayi mereka bisa lahir kapan saja, tetapi kontraksi berikutnya datang lebih dahsyat, membuat lututnya ambruk dan tubuhnya jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Suara roda koper yang diseret, sandal mahal yang beradu dengan lantai, dan tawa keluarga itu menembus telinganya seperti ejekan dari neraka. Bahkan ketika Nadira memanggil lirih, "Bu, tolong." Elvira hanya berhenti di depan pintu, menoleh separuh badan, lalu berkata dengan nada menohok, "Kalau anak itu memang jodohnya lahir hari ini, lahirlah. Jangan jadikan kami sandera emosimu." Kemudian pintu utama ditutup dan mobil mereka meluncur pergi. Suara mesin menjauh, halaman kembali sepi, dan yang tersisa hanya Nadira, seorang perempuan yang hendak melahirkan, sendirian di rumah besar yang selama ini tak pernah benar-benar menjadi rumah baginya. Ia berusaha merangkak ke meja, mencari ponsel, tetapi ponselnya tertinggal di kamar atas setelah semalam dipakai Rangga memeriksa pesan lalu entah mengapa tak dikembalikan. Pembantu harian ternyata juga sudah dipulangkan 2 hari sebelumnya karena Elvira ingin liburan keluarga lebih privat. Menyisakan hanya penjaga rumah yang sedang belanja ke pasar. Nadira sendirian, benar-benar sendirian, dan rasa ngeri mulai merayapi dadanya lebih cepat daripada rasa sakit. Di sela napas yang terputus, ia memaksa diri menyeret tubuh ke ruang tamu, meraih telepon rumah, tetapi kabelnya tercabut. Awalnya ia mengira itu kebetulan, sampai ingat semalam Sandra mengeluh telepon sering berdering dari sales dan menyuruh sopir mencabutnya. Nadira menahan tangis, bukan semata karena kesakitan, tetapi karena penghinaan yang terasa semakin telanjang.
Di rumah ini bahkan alat komunikasi yang bisa menyelamatkan nyawanya pun dibiarkan mati. Kontraksi makin rapat, keringat membanjiri tengkuknya, rambut menempel di wajah, dan untuk sesaat ia benar-benar mengira ia dan bayinya akan mati di tengah lantai marmer keluarga kaya yang lebih memilih matahari pantai daripada keselamatan menantu dan cucu mereka sendiri. Namun di ujung putus asa, naluri bertahan hidup Nadira bangkit seperti hewan terluka. Dengan sisa tenaga, ia merangkak ke dekat pintu samping yang mengarah ke taman belakang, berharap ada tukang kebun atau satpam. Pintu itu berat, tetapi berhasil ia dorong, dan tepat ketika udara panas menerpa wajahnya, ia melihat Pak Darto, penjaga rumah yang baru pulang membawa 2 kantong belanja. Lelaki tua itu pucat melihat Nadira tersungkur dengan daster basah, lalu tanpa banyak tanya segera menolongnya masuk ke pos keamanan, mengambil ponsel bututnya, dan memanggil ambulans. Nadira tak pernah melupakan mata lelaki tua itu yang panik dan berkaca-kaca saat berkata, "Ibu tahan sedikit, jangan tidur, ambulans sedang jalan." Karena di detik paling sekarat dalam hidupnya justru bukan keluarga yang datang menolong, melainkan seorang pegawai rendahan yang bahkan sering dimarahi Elvira hanya karena menyeduh teh terlalu manis. Ambulans datang hampir 40 menit kemudian, waktu yang bagi Nadira terasa seperti setengah hidup. Dan sepanjang perjalanan ke rumah sakit, darah merembes di antara pahanya, kontraksi datang seperti gelombang badai, dan dokter jaga yang memeriksanya langsung memasang wajah tegang karena bayi mengalami distres. Di ruang bersalin, lampu-lampu putih menyilaukan. Suara alat monitor berbunyi cepat, dan Nadira yang nyaris pingsan hanya bisa berdoa agar anaknya tetap hidup. Ia mencoba mengingat nomor Rangga tetapi pikirannya kacau. Sementara perawat yang meminjamkan ponsel tak berhasil menghubungi siapapun karena nomor suaminya tidak aktif dan ibu mertuanya tidak menjawab, operasi darurat harus dilakukan karena tekanan darah Nadira turun tajam dan detak jantung bayi melemah. Tepat sebelum dibius, air mata mengalir dari sudut matanya dan satu-satunya nama yang terlintas justru bukan Rangga, melainkan ayahnya sendiri. Lelaki sederhana yang sudah meninggal setahun lalu dan selalu berkata bahwa perempuan harus punya harga diri karena tak semua rumah yang megah menyimpan hati yang layak dihuni. Ketika Nadira sadar kembali di ruang pemulihan, tubuhnya terasa seperti baru dibelah 2. Tenggorokannya kering, perutnya kosong, dan yang pertama ia cari adalah suara bayi. Seorang perawat muda datang dengan wajah lembut, memberitahu bahwa ia melahirkan bayi laki-laki prematur besar namun selamat. Hanya harus dirawat intensif 2 hari karena sempat kekurangan oksigen. Nadira menangis tanpa suara, campuran syukur dan duka yang terlalu besar untuk dijelaskan. Lalu pertanyaan berikutnya keluar seperti pecahan kaca, "Suami saya ada?" Perawat itu terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Tak ada satupun keluarga datang. Tak ada yang menandatangani dokumen selain Pak Darto yang meminjamkan KTP-nya untuk proses awal sebelum akhirnya pihak rumah sakit menghubungi kontak darurat lain yang tersimpan di berkas lama Nadira, yaitu sahabatnya semasa kuliah, Vina. Perempuan itulah yang datang tengah malam dengan wajah kusut, memegang tangan Nadira, membayar deposit tambahan, dan menangis melihat kondisi sahabatnya. Dari Vina pula Nadira tahu sesuatu yang membuat luka di dadanya berubah menjadi bara. Pagi itu, setelah keluarga Wiratama pergi, Sandra sempat mengunggah video singkat di media sosial dari dalam mobil menuju bandara dengan caption, "Finally family escape, no drama allowed," lengkap dengan emotikon tertawa. No drama allowed. Sementara Nadira bergulat antara hidup dan mati dengan tubuh berdarah di belakang rumah mereka. 3 hari di rumah sakit menjadi hari-hari paling sunyi dan paling membuka mata bagi Nadira. Ia menatap bayi mungilnya yang diberi nama Arsen, melihat jari-jari kecil itu menggenggam udara, dan perasaan yang selama ini sering dikalahkan demi mempertahankan pernikahan kini tiba-tiba menjadi tajam. Ia tidak boleh kembali menjadi perempuan yang bisa diinjak begitu saja. Sepanjang 2 tahun menikah, Nadira memang banyak menelan ludah. Ia bertahan saat Elvira diam-diam mengambil semua hadiah perhiasan dari keluarganya dengan alasan disimpan di brankas keluarga. Ia diam saat Sandra memakai kartu kredit tambahan atas nama dirinya lalu menuduh Nadira boros. Ia bahkan memaafkan Rangga ketika tahu suaminya beberapa kali memakai tabungan pribadinya untuk menutup investasi bodoh tanpa bicara lebih dulu. Semua itu ia telan dengan harapan keluarga akan luluh setelah ada cucu, tetapi yang ia dapat justru ditinggal melahirkan sendirian. Rasa sakit fisik di jahitan operasi belum hilang, namun rasa terkhianati jauh lebih pedih. Malam keempat di rumah sakit,
Setelah Arsen dipindahkan ke kamarnya dan tidur pulas di boks kecil bening, Vina duduk di samping ranjang sambil menyerahkan sebuah map coklat yang sejak tadi ia bawa. Wajahnya serius, tidak seperti biasanya. Lalu ia berkata pelan, "Aku selama ini ragu mau kasih tahu atau tidak, tapi setelah kejadian ini, kamu harus lihat sendiri." Di dalam map itu ada fotokopi dokumen notaris, mutasi rekening, dan beberapa email cetakan. Awalnya mata Nadira berkunang-kunang, tetapi semakin ia membaca, napasnya semakin pendek. Rumah besar keluarga Wiratama yang selama ini dibanggakan Elvira ternyata secara hukum bukan murni milik mereka. 1 tahun sebelum Nadira menikah, saat perusahaan keluarga Wiratama hampir bangkrut karena salah kelola proyek properti, Ibunda Nadira yang masih hidup waktu itu menjual 2 aset warisan keluarga untuk menyelamatkan investasi menantu pilihannya, Rangga, atas permintaan Nadira yang sedang dimabuk cinta dan yakin calon suaminya hanya butuh bantuan sementara. Dana besar itu tidak diberikan sebagai hibah biasa, melainkan melalui perjanjian investasi diam-diam atas nama Nadira sebagai pemegang hak tanggungan utama jika perusahaan gagal mengembalikan modal dalam 2 tahun. Semua ini diurus oleh almarhum pamannya yang notaris, dan Vina mendapatkan salinannya setelah diminta almarhumah ibu Nadira untuk menyimpan jika suatu hari putrinya dibutakan cinta. Nadira tertegun membaca setiap lembar, artinya rumah itu, beberapa rekening operasional, bahkan sebagian saham perusahaan suaminya, terikat pada hak yang selama ini ada di tangannya sendiri. Hanya saja Elvira dan Rangga berhasil membuatnya menandatangani banyak kertas setelah menikah tanpa pernah menjelaskan keseluruhan posisi hukumnya. Lebih mengerikan lagi, di dalam email cetakan ada komunikasi antara Rangga dan manajer keuangannya yang membahas cara menahan akses Nadira atas rekening gabungan dan menunda pengembalian modal sampai masa jatuh tempo lewat sehingga keluarga Nadira tak bisa lagi menuntut. Jadi semua kebaikan, bantuan, dan harta yang dibawa Nadira sejak awal bukan sekadar ditelan begitu saja, tetapi memang sedang disusun untuk direbut pelan-pelan. Vina lalu mengaku bahwa sebulan sebelum melahirkan, Ibunda Nadira sempat curiga karena ada surat peringatan bank dan meminta Vina menyimpan semua salinan dokumen jika sewaktu-waktu Nadira membutuhkan. Sayangnya ibunya meninggal karena stroke sebelum sempat menjelaskan penuh. Nadira memejamkan mata, ringat senyum ibunya yang lelah namun tetap lembut, dan dada yang selama ini dipenuhi luka tiba-tiba berubah menjadi ruang yang sangat dingin. Ia bukan hanya dihina, ditelantarkan, dan dikhianati, tetapi juga diperas secara sistematis oleh keluarga yang menyebut dirinya menantu. Malam itu, sambil menatap Arsen yang tertidur, Nadira membuat keputusan yang mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak akan pulang ke rumah itu sebagai korban. Ia akan pulang hanya untuk mengakhiri semuanya. Keesokan paginya Vina menghubungi seorang pengacara lama keluarga Nadira, Bima Surya Putra, pria tenang berusia 40-an yang pernah sangat dipercaya mendiang ibu Nadira. Bima datang ke rumah sakit dengan setelan sederhana dan koper tipis berisi laptop, lalu mendengarkan seluruh cerita Nadira tanpa menyela. Hanya sesekali rahangnya mengeras ketika mendengar bagaimana kliennya ditinggal saat hendak melahirkan. Setelah memeriksa dokumen, ia mengangkat wajah dan berkata dengan sangat jelas, secara hukum posisi ibu jauh lebih kuat daripada yang mereka pikirkan. Rumah itu bisa dieksekusi, rekening bisa dibekukan, dan perusahaan suami ibu bisa ditarik pengawasannya karena wan prestasi dan penyalahgunaan aset. Kata-kata itu membuat Nadira yang semula hanya digerakkan amarah mendadak merasa punya tanah untuk berpijak. Bima lalu menjelaskan bahwa investasi almarhumah ibunya ke perusahaan Rangga memiliki klausul yang sangat keras jika penerima dana terbukti menyalahgunakan aset, mengalihkan properti tanpa izin, atau menelantarkan pihak investor saat dalam kondisi darurat yang berpotensi merugikan status hukum keluarga. Mungkin terdengar aneh, tetapi pamannya yang notaris dulu sengaja memasukkan banyak pelindung karena tidak pernah benar-benar percaya pada keluarga Wiratama. Salah satu klausul menyatakan bahwa jika terjadi tindakan pengabaian berat terhadap Nadira sebagai pemegang hak dan ahli waris utama, kuasa eksekusi dapat dijalankan tanpa pemberitahuan panjang. Yang dibutuhkan hanyalah bukti kuat, dan bukti itu kini bertebaran. Rekam medis operasi darurat. Catatan bahwa tidak ada satupun keluarga datang. Unggahan media sosial ketika mereka sedang liburan saat Nadira bersalin. Mutasi rekening, serta korespondensi email internal tentang pembekuan akses Nadira. Wajah Bima saat itu datar,
tetapi matanya berkata satu hal, keluarga Wiratama telah salah memilih perempuan untuk dipermainkan. Selama 2 hari berikutnya Nadira bekerja diam-diam dari kamar rumah sakit, bukan dengan tubuh yang sepenuhnya pulih, melainkan dengan kehendak yang tak lagi bisa dipatahkan. Vina mengurus kebutuhan bayi, Bima mengumpulkan berkas, Pak Darto diam-diam mengirim foto-foto kondisi rumah dan salinan CCTV keberangkatan keluarga Wiratama pada hari Nadira mulai kontraksi. Bahkan 2 perawat bersedia memberi pernyataan tertulis bahwa pasien masuk tanpa pendamping dan dalam kondisi kritis. Semua berjalan cepat karena waktu adalah senjata terbaik. Nadira tahu Elvira dan yang lain akan pulang 5 hari lagi, tertawa membawa oleh-oleh, mungkin bahkan menuntut pelayanan seperti biasa tanpa pernah membayangkan bahwa fondasi hidup mereka sedang dicabut satu persatu. Bima mengajukan permohonan sita jaminan, eksekusi hak tanggungan rumah, pembekuan rekening terafiliasi, dan audit khusus perusahaan tempat Rangga menjabat direktur pemasaran. Di saat bersamaan, Nadira menandatangani surat pencabutan jaminan pribadi yang selama ini diam-diam membuat bank masih memberi napas pada usaha keluarga suaminya. Begitu surat itu masuk, rangkaian domino dimulai. Bank yang semula santai mendadak menilai ulang risiko kredit, menemukan penyimpangan, lalu menunda pencairan dana operasional. Dewan Komisaris perusahaan tempat Rangga bekerja, yang selama ini menoleransi kinerjanya karena status keluarga dan jaminan modal, mendadak berubah dingin ketika tahu investor utama menarik dukungan dan ada potensi skandal penelantaran istri saat persalinan. Hanya dalam 2 hari, email internal beredar, rapat darurat digelar, dan nama Rangga mulai dipertanyakan. Nadira tidak bersorak, ia hanya menatap semua proses itu dengan wajah tenang yang baru, tenang seperti laut yang hendak menelan kapal. Hari kelima, tepat saat keluarga Wiratama terbang pulang sambil membawa tas-tas belanja dari butik mewah, Nadira sudah keluar dari rumah sakit dan pindah sementara ke apartemen milik Vina. Arsen tidur dalam pelukannya, tubuh kecil itu hangat, wangi susu. Dan menjadi alasan paling suci mengapa ia tak boleh goyah. Sore menjelang maghrib, ponsel Vina yang kini dipakai Nadira mulai bergetar tanpa henti. Puluhan panggilan dari Rangga, Sandra, bahkan Elvira. Nadira menatap layar lama sekali sebelum akhirnya menjawab satu panggilan video dari suaminya. Wajah Rangga muncul dengan latar gerbang rumah mereka yang terbuka, rambutnya berantakan, keringat menempel di pelipis, dan untuk pertama kalinya pria itu tidak tampak tampan atau berkuasa, hanya seperti tikus yang baru sadar kapalnya bocor. "Nadira, kamu di mana?" bentaknya tanpa salam. "Kenapa rumah dikunci? Kenapa ada papan sita? Kenapa rekening mama diblokir? Bank nelpon terus, dan barang-barang kita sudah didata orang pengadilan." Nadira menatap suaminya tanpa ekspresi sambil mengelus kepala bayi di lengannya, lalu berkata pelan namun sangat jernih, "5 hari lalu aku hampir mati melahirkan anakmu sendirian, sekarang kamu akhirnya tahu rasanya ditinggal tanpa pertolongan." Wajah Rangga berubah, marahnya tercampur panik, lalu suara Elvira muncul dari belakang, melengking histeris, "Perempuan tidak tahu diri. Berani sekali kamu jual rumah kami, cepat kembali sekarang." Nadira mendengar suara koper dijatuhkan, Sandra menangis karena barang brandednya tak bisa diambil, dan semua kekacauan itu entah kenapa terdengar begitu kecil dibanding kesunyian ruang operasi yang ia hadapi sendiri. Ia tersenyum tipis, terus senyum yang membuat Rangga membeku karena belum pernah melihat istrinya sesegar itu dalam kemarahan. "Rumah itu bukan rumah kalian, Bu. Itu rumah yang dibangun dari uang ibu. Aku hanya mengambil kembali yang memang milikku," katanya. Elvira nyaris menjerit pecah, menuduh Nadira berhalusinasi, tetapi detik berikutnya terdengar suara pria lain di latar, kemungkinan petugas sita, meminta keluarga itu tidak menghalangi proses hukum. Sambungan terputus, namun tak sampai semenit kemudian Rangga mengirim puluhan pesan. Mulai dari ancaman, sumpah serapah, tuduhan bahwa Nadira menghancurkan keluarga, sampai permintaan bertemu dan menyelesaikan baik-baik. Nadira membaca semuanya tanpa membalas. Ia tahu permainan baru dimulai. Malam itu berita kecil mulai muncul di beberapa akun gosip lokal. Seorang direktur muda dari keluarga sosialita terancam kehilangan rumah mewah, usai investor utama menarik aset, disertai rumor penelantaran istri saat melahirkan. Nama belum disebut, tetapi lingkar pergaulan mereka cepat menangkap siapa yang dimaksud. Sandra yang selama ini hidup dari pencitraan glamor mendadak menutup semua akun media sosial.
Elvira menghubungi beberapa relasi untuk meminjam rumah singgah tetapi banyak yang pura-pura tak tahu karena takut terseret masalah. Rangga sendiri menghadiri rapat luar biasa di kantornya keesokan pagi dengan wajah kusut, berharap masih bisa menyelamatkan jabatan, tetapi justru menerima surat pemberhentian sementara yang beberapa jam kemudian berubah menjadi pemecatan resmi setelah audit internal menemukan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, termasuk tagihan resort, belanja luksuri, dan cicilan kartu yang sebagian dibebankan lewat reimburse fiktif. Ketika berita pemecatannya masuk ke ponsel Nadira melalui pesan singkat Bima, perempuan itu hanya memejamkan mata sejenak, bukan karena puas, melainkan karena akhirnya semesta mengerjakan apa yang selama ini tak bisa ia lakukan, memaksa seorang lelaki melihat akibat dari keserakahannya. 2 hari setelah kepulangan mereka yang kacau, Rangga berhasil menemukan alamat apartemen Vina lewat sopir lama yang dibujuk, lalu datang malam-malam dengan wajah penuh amarah dan kepanikan. Ia berdiri di depan pintu seperti orang asing, bukan suami, bukan ayah, melainkan ancaman yang dulu terlalu lama Nadira biarkan masuk ke hidupnya. Vina yang membukakan pintu nyaris menutup lagi, tetapi Nadira yang duduk di sofa sambil menyusui Arsen justru berkata tenang, biarkan dia masuk 5 menit. Rangga melangkah masuk, matanya langsung tertuju pada bayi itu, lalu wajahnya berubah sekilas, ada sesuatu mirip rasa bersalah, namun cepat tertutup ego lama. Kamu keterlaluan, katanya, ini masalah rumah tangga, bukan perang. Kamu bikin aku dipecat, mama sakit, Sandra histeris, rumah kita diambil, rekening dibekukan. Kamu mau kita hidup bagaimana? Nadira tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat tipis namun tajam, lalu mengangkat wajahnya. Kalian tidak sempat menanyakan aku hidup bagaimana waktu aku kontraksi di lantai, Rangga. Kalian bahkan tidak tahu anakmu lahir lewat operasi. Kamu baru ingat ini rumah tangga setelah dompetmu kosong. Rangga mendekat 1 langkah, suaranya menurun, mencoba memakai pesona lama. Aku akui aku salah karena tetap pergi, tapi mama yang maksa, situasinya rumit, aku pikir kamu masih punya waktu, dan semua ini bisa kita bicarakan. Kembalilah dulu, kita urus pelan-pelan. Nadira menatapnya sangat lama, lalu berkata, kembali kemana? Rumah yang sudah kau isi penghinaan? Keluarga yang menganggap nyawaku tidak lebih penting dari itinerari liburan? Tidak. Rangga. Yang pulang dari rumah sakit bukan Nadira yang dulu. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Wajah Rangga menegang, lalu berubah kasar. Ia mulai menuduh Nadira dipengaruhi Vina, pengacara, bahkan menuduhnya sengaja merencanakan semua sejak hamil. Saat itulah Arsen terbangun dan menangis. Suara bayi mungil itu memotong semua kebohongan di ruangan itu. Nadira bangkit perlahan meski jahitannya masih nyeri, menggendong anaknya, lalu berdiri tepat di depan suaminya. Lihat baik-baik, ini anak yang kau tinggalkan bahkan sebelum sempat menghirup udara. Kau bilang keluarga? Sejak hari itu aku hanya punya 1 keluarga, dan dia ada di tanganku. Sesuatu di wajah Rangga akhirnya retak. Mungkin baru saat itu ia sadar permainan manipulasi yang biasa berhasil kini tak lagi punya pintu masuk. Ia mencoba menyentuh bahu Nadira, tetapi Vina langsung memanggil satpam gedung. Membuatnya mundur dengan muka merah. Sebelum pergi, Rangga berbalik dan berkata dengan nada penuh ancaman, kamu pikir menang? Aku akan lawan. Aku akan pastikan kamu menyesal. Nadira menjawab tanpa meninggi. Pastikan dulu kamu masih punya apa yang bisa dipakai melawan. Setelah pintu tertutup, lutut Nadira hampir lemas. Tetapi kali ini ia tidak jatuh sebagai korban. Ia duduk sambil memeluk anaknya dan untuk pertama kalinya sejak operasi, ia merasakan semacam kelegaan yang pahit namun nyata. Perang memang belum selesai, namun ia sudah merebut kembali pusat hidupnya. Minggu-minggu berikutnya berubah menjadi badai hukum dan sosial. Keluarga Wiratama berusaha menyerang balik dengan menuduh Nadira melakukan penggelapan aset, pemalsuan tanda tangan, bahkan gangguan psikis pasca melahirkan. Tetapi semua tuduhan patah satu persatu di hadapan dokumen asli. Bima bergerak seperti mesin yang dingin, mematahkan setiap dalih dengan pasal, bukti, dan saksi. Pak Darto memberikan kesaksian bahwa ia menemukan Nadira sendirian hampir pingsan dan keluarga sengaja berangkat meski tahu kondisinya. 2 karyawan lama perusahaan Rangga juga buka suara tentang kebiasaan bos mereka membebankan biaya pribadi ke kantor. Sementara itu,
Elvira yang mencoba bermain sebagai korban di lingkungan sosialitanya justru kena tampar balik ketika beberapa rekannya menganggap meninggalkan menantu melahirkan demi liburan adalah aib yang terlalu telanjang untuk dibela. Sandra kehilangan banyak sponsor kecil dari akun medianya karena warganet membongkar unggahan No Drama Allowed yang kini disandingkan dengan rekam medis Nadira. Satu persatu topeng glamor itu runtuh, dan yang tersisa hanyalah keluarga serakah yang selama ini hidup dari uang perempuan yang mereka hina. Tetapi di tengah semua kekacauan itu, satu hal paling mengerikan justru terungkap dari penyelidikan Bima. Ada transaksi digital misterius sehari sebelum keberangkatan liburan, berupa perintah internal dari Rangga kepada staf bank kenalannya untuk menonaktifkan sementara akses ponsel Nadira ke rekening bersama dengan alasan pergantian nomor, padahal Nadira tidak pernah meminta. Artinya, saat ia melahirkan dan butuh dana darurat, secara sengaja akses keuangannya telah diputus. Ini bukan lagi sekadar pengabaian, melainkan penelantaran yang dirancang. Ketika Bima menunjukkan bukti itu, Nadira terdiam sangat lama sampai Vina khawatir ia akan pingsan. Namun perempuan itu justru tersenyum tipis dan berkata, "Bagus. Sekarang aku tahu seberapa dalam mereka menggali lubang kubur untukku." Dari situlah ia memutuskan langkah berikutnya yang jauh lebih telak. Selain gugatan perdata dan perceraian, ia mengajukan laporan pidana atas penelantaran dalam kondisi darurat, penyalahgunaan akses keuangan, dan dugaan penghilangan hak ibu melahirkan. Media mencium aroma besar. Kisah istri ditinggal liburan saat kontraksi, lalu menjual rumah mertua, menyebar liar. Namun untuk pertama kalinya Nadira tak merasa malu karena narasinya kini bukan lagi perempuan malang, melainkan perempuan yang membalas. Beberapa acara talkshow mencoba mengundangnya, tetapi ia menolak. Ia tidak ingin luka anaknya menjadi hiburan publik. Ia hanya memberi satu pernyataan tertulis yang kemudian viral. "Saya tidak menghancurkan keluarga, saya menghentikan orang-orang yang menghancurkan saya dan anak saya." Kalimat itu membuat banyak perempuan lain bercerita tentang pengalaman ditelantarkan, diperas, dan direndahkan di dalam rumah tangga. Tanpa sengaja, Nadira menjadi simbol kemarahan yang selama ini ditahan banyak istri. Sementara itu, kondisi Elvira memburuk bukan karena penyakit berat, melainkan karena ia tidak tahan hidup tanpa panggung. Dari villa sewaan kecil yang akhirnya mereka tempati sementara, ia berkali-kali menghubungi Nadira dengan nomor berbeda, kadang memaki, kadang menangis, kadang memohon agar rumah dikembalikan, karena itu rumah tempat kenangan keluarga, seolah kenangan lebih penting daripada darah yang hampir tumpah di lantai rumah itu. Nadira sempat tergoda menjawab semua pesan dengan kata-kata tajam, tetapi setiap melihat Arsen tertidur damai, ia sadar energinya harus dipakai untuk masa depan, bukan untuk duel emosi tanpa akhir. Beberapa bulan berlalu, tubuh Nadira pulih, bayinya tumbuh sehat, dan proses hukum semakin mengerutkan ruang gerak keluarga Wiratama. Rumah akhirnya resmi dilelang cepat kepada pembeli yang sebelumnya sudah disiapkan Bima. Hasilnya dipakai untuk menutup utang proyek, mengembalikan sebagian hak investasi almarhumah Ibu Nadira, dan menyisihkan dana pendidikan Arsen. Melihat foto rumah mewah itu berganti papan nama pemilik baru, Elvira konon histeris sampai pingsan. Sandra pindah menumpang ke apartemen temannya dan diam-diam menjual tas branded satu persatu. Rangga sendiri mencoba membuka bisnis kecil lewat pinjaman relasi, tetapi namanya yang tercemar membuat orang ragu. Di saat yang sama, persidangan perceraian dimulai, dan di sanalah sandiwara paling telanjang terjadi. Rangga datang dengan wajah dipoles sedih, berpura-pura menyesal, mengklaim ia masih mencintai istri dan anaknya, menyebut semua kejadian hanya salah paham, karena dinamika keluarga besar. Namun semua retak ketika pengacara Nadira memutar rekaman CCTV keberangkatan hari itu, memperlihatkan Nadira memegangi perut sambil hampir jatuh. Rangga menoleh sekilas lalu tetap masuk mobil. Dan Elvira bahkan sempat memerintahkan satpam menutup gerbang. Ruangan sidang mendadak sunyi, hakim perempuan yang memimpin perkara mengencangkan rahang, dan Rangga kehilangan warna di wajahnya. Lalu diputar pula rekam jejak digital pemblokiran akses rekening dan unggahan Sandra dari dalam mobil. Setelah itu, Nadira yang selama ini tenang akhirnya diminta bicara. Ia berdiri dengan tubuh lebih kurus, wajah pucat namun tegas, dan berkata tanpa menangis, "Saya tidak datang ke sini untuk meminta kasihan. Saya hanya ingin memastikan tidak ada perempuan lain yang dibilang drama ketika sedang berjuang antara hidup dan mati." Kata-kata itu sederhana, tetapi menghantam seluruh ruang sidang.
Putusan perceraian tak butuh waktu lama. Hak asuh Arsen jatuh penuh ke tangan Nadira, sementara Rangga diwajibkan memberi nafkah yang nilainya justru memberatkannya karena ia sudah tak punya jabatan dan aset besar. Ironi itu terasa pahit namun pantas. Sesudah sidang terakhir, Rangga menunggu Nadira di parkiran, kali ini tanpa amarah besar, hanya sisa-sisa lelaki yang kalah oleh ulahnya sendiri. Nadira, panggilnya saat wanita itu hendak masuk mobil. Apa tidak ada sedikit pun kesempatan? Nadira menoleh, menatap wajah pria yang pernah sangat ia cintai sampai rela mengorbankan warisan ibunya, lalu menjawab, kesempatan itu mati di lantai dapur waktu aku minta tolong dan kamu memilih koper. Ia lalu masuk ke mobil tanpa menoleh lagi. Bagi Rangga mungkin kalimat itu akan terus menghantuinya seumur hidup, tetapi bagi Nadira itu hanyalah penutup yang harus diucapkan. Waktu bergerak, seperti luka yang menutup meski bekasnya tak hilang, Nadira memulai hidup baru dengan mendirikan studio konsultan desain interior kecil, bidang yang dulu ia sukai sebelum menikah, berbekal sisa modal yang berhasil diselamatkan dan relasi lama Vina, usaha itu tumbuh pelan-pelan. Tak glamor, tak secepat keluarga Wiratama dulu pamerkan kekayaan, tetapi setiap rupiah yang masuk terasa bersih. Arsen tumbuh menjadi bayi ceria dengan mata bulat dan kebiasaan mencengkeram jari ibunya saat tidur. Setiap kali Nadira menatap anaknya, ia teringat malam operasi dan sadar bahwa kebahagiaan sekarang dibangun dari titik paling gelap hidupnya. Suatu pagi ketika Arsen berusia 8 bulan, Pak Darto datang berkunjung membawa mainan kayu sederhana dan kabar yang tak mengejutkan. Elvira terkena stroke ringan setelah mengetahui gugatan pidana penelantaran tetap berjalan. Sandra kabur dengan seorang pria kaya beristri dan meninggalkan ibunya. Rangga bekerja serabutan di bawah kenalan lama yang memperlakukannya dingin. Dulu keluarga itu menyuruh Nadira tahu diri karena menumpang nama besar mereka. Sekarang nama besar itulah yang menjadi beban yang tak bisa mereka angkat. Nadira mendengar semua itu tanpa sorak kemenangan. Hanya ada rasa kosong yang aneh, karena balas dendam ternyata tidak terasa manis seperti yang dibayangkan orang. Ia lebih mirip pintu darurat, perlu dibuka agar kita tidak mati, tetapi setelah keluar kita tidak ingin tinggal di sana. Meski demikian, hukum tetap berjalan, dan puncak terakhir datang setahun setelah hari kelam itu, ketika pengadilan pidana menjatuhkan putusan bahwa Rangga terbukti melakukan penelantaran dalam kondisi darurat serta penyalahgunaan akses keuangan istri, sementara Elvira dinyatakan turut bertanggung jawab secara moral dan administratif dalam penghalangan pertolongan. Hukuman mereka memang tidak sepanjang kisah sinetron, tetapi cukup untuk merobek sisa kehormatan yang selama ini mereka genggam. Media kembali menyorot, namun kali ini Nadira tak lagi merasa harus bersembunyi. Ia datang ke pembacaan putusan dengan gaun sederhana, menggendong Arsen yang sudah bisa berdiri dalam stroller, dan menatap lurus ke depan saat wartawan memotret. Banyak yang bilang wajahnya memancarkan kemenangan, padahal yang ia rasakan hanyalah penutupan. Setelah keluar dari gedung pengadilan, langit mendung seperti hari ia dulu ditinggal, dan untuk sesaat ia berdiri diam di tangga, memandang awan yang menggantung rendah. Vina yang setia di sampingnya bertanya pelan, rasanya bagaimana? Nadira menghela napas, menatap anaknya yang tertawa mengejar gelembung sabun dari pedagang kaki lima di depan gedung, lalu menjawab, seperti akhirnya bisa bernapas penuh setelah lama tenggelam. Itulah kebenaran paling jujur. Ia tidak menang karena rumah berhasil dijual, rekening dibekukan, atau mantan suaminya dipecat. Ia menang karena berhasil keluar dari rumah tangga yang ingin membuatnya merasa kecil selamanya. Namun kisah ini belum benar-benar menutup diri tanpa satu pertemuan terakhir yang justru paling menggetarkan. Beberapa bulan kemudian, saat studio Nadira mulai dikenal, resepsionis memberitahu ada seorang wanita tua ingin bertemu tanpa janji. Ketika Nadira keluar, ia melihat Elvira duduk di kursi tamu dengan tubuh jauh lebih kurus, tangan gemetar, rambut yang dulu selalu tertata kini memutih dan tipis. Perempuan yang dulu sanggup menatapnya seperti debu itu kini tampak seperti bayangan yang diperas habis oleh hidup. Elvira berdiri pelan dan untuk beberapa detik mereka saling diam, dua perempuan yang pernah berada di bawah satu atap dengan posisi sangat berbeda. Akhirnya Elvira bersuara, suaranya serak, aku tidak datang untuk minta rumah kembali. Semuanya sudah selesai. Aku hanya ingin lihat cucuku sekali. Nadira menatapnya tajam, naluri lama untuk menolak muncul begitu cepat,
karena bagaimana mungkin perempuan yang membiarkannya hampir mati kini meminta hak untuk menatap hasil rahim yang nyaris ia kubur. Namun di sudut ruangan, Arsen yang sedang bermain balok tertawa kecil dan mengangkat satu balok ke arah mereka, polos, tidak tahu apa-apa soal dosa orang dewasa. Elvira melihat cucunya dan air matanya langsung jatuh. Nadira belum pernah melihatnya menangis seperti manusia biasa. Hari itu, kata wanita tua itu terbata, aku pikir kamu hanya berlebihan. Aku pikir semua perempuan melahirkan. Aku pikir liburan itu bisa menunggu. Tidak. Aku bohong. Aku cuma terlalu egois. Aku selalu takut anakku hidup susah. Jadi aku membenarkan semua yang salah. Tapi waktu Rangga benar-benar jatuh dan aku lihat kami kehilangan semuanya, baru aku sadar yang paling miskin dari kami bukan harta, tapi hati. Pengakuan itu tidak menghapus apapun, tidak menghidupkan kembali malam mengerikan di rumah sakit, tidak menghilangkan jahitan operasi, tidak memadamkan sepi di dada Nadira saat menandatangani surat lahir tanpa suami, tetapi entah mengapa tetap menusuk. Mungkin karena kejahatan yang selama ini tampak seperti monster kadang ternyata lahir dari kebusukan kecil yang dibiarkan tumbuh, ego, gengsi, kebiasaan meremehkan orang lain. Nadira tidak mengatakan ia memaafkan, ia hanya mempersilakan Elvira duduk agak dekat saat Arsen bermain, dengan syarat tidak menyentuh anak itu tanpa izin. Selama 15 menit, wanita tua itu hanya memandang cucunya sambil menangis dalam diam. Lalu sebelum pergi ia meletakkan sebuah kotak kecil di meja. Di dalamnya ada gelang emas bayi yang dulu diberikan keluarga Nadira saat acara 7 bulanan, gelang yang pernah hilang dan dikira Nadira sudah dilebur Elvira. Aku simpan ini karena serakah. Sekarang aku kembalikan karena malu, katanya sebelum melangkah pergi. Nadira menatap kotak itu lama sekali setelah pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa balas dendam terbesar mungkin bukan saat melihat musuh hancur, melainkan saat mereka akhirnya paham bahwa orang yang dulu mereka injak ternyata tak bisa dipatahkan. Tahun-tahun setelahnya, hidup Nadira tidak selalu mudah, tetapi nyata. Ia membesarkan Arsen dengan disiplin dan kasih yang tak pernah ia dapatkan di rumah mertua dulu. Studionya berkembang menjadi firma kecil dengan 5 karyawan, sebagian besar perempuan yang pernah kesulitan kembali bekerja setelah menikah atau punya anak. Ia sengaja membangun tempat kerja yang memberi ruang bagi ibu-ibu, mungkin karena ia tahu rasanya dianggap beban begitu hamil. Sesekali Rangga datang sesuai jadwal terbatas untuk bertemu anaknya di bawah pengawasan. Dan setiap kali itu terjadi Nadira tetap menjaga sikap profesional, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci yang meledak-ledak, hanya dinding tegas yang tidak akan ia bongkar. Suatu kali Arsen yang mulai bisa bertanya polos menunjuk foto lama pernikahan mereka dan bertanya, "Itu papa?" Nadira mengangguk, lalu anak kecil itu bertanya lagi, "Kenapa papa tidak tinggal sini?" Nadira menahan napas sejenak, menatap mata bulat yang tak berdosa itu, lalu menjawab dengan jujur yang sederhana, "Karena kadang orang dewasa membuat pilihan yang salah, tapi mama akan selalu memilih yang baik untuk Arsen." Anak itu mengangguk seolah paham setengah, lalu kembali bermain. Jawaban itu mungkin akan bertambah rumit saat Arsen besar nanti, tetapi Nadira berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan mewariskan kebencian mentah, cukup kebenaran yang jernih, supaya anaknya tahu harga diri bukan kesombongan, dan cinta bukan alasan untuk menerima penghinaan. Pada ulang tahun ketiga Arsen, Nadira mengadakan pesta kecil di taman komunitas, jauh dari gemerlap hotel mewah yang dulu disukai keluarga Wiratama. Ada balon sederhana, kue buatan teman, musik anak-anak, dan tawa tulus. Saat melihat putranya berlari-lari mengejar gelembung sabun di bawah matahari sore, Nadira tiba-tiba teringat hari ia dulu menahan kontraksi sendirian sambil mendengar roda koper menjauh. Kenangan itu masih perih, tetapi tidak lagi melumpuhkan. Justru di sanalah ia mengukur seberapa jauh dirinya telah berjalan, dari perempuan yang memohon tolong di lantai dingin menjadi perempuan yang mampu berdiri untuk dirinya dan anaknya. Dari menantu yang dibungkam menjadi ibu yang suaranya didengar, dari korban menjadi orang yang menulis akhir kisahnya sendiri. Banyak yang kemudian bertanya, bagaimana ia bisa setega itu menjual rumah mertua, membekukan rekening keluarga suami, dan memecat suaminya dari zona nyaman. Nadira selalu menjawab dengan tenang bahwa yang ia lakukan bukan kejam, melainkan setimpal, sebab orang-orang yang meninggalkan perempuan hendak melahirkan demi liburan telah lebih dulu mengubur kemanusiaan mereka sendiri, dan saat kemanusiaan itu hilang, yang tersisa hanyalah konsekuensi.
Ia juga sering berkata bahwa tak ada perempuan yang tiba-tiba berubah menjadi dingin dan tegas tanpa alasan, biasanya ada malam panjang di belakangnya, ada sakit yang terlalu sering diremehkan, ada tangis yang terlalu lama dipaksa diam. Kisah Nadira menjadi bisik-bisik, lalu pelan-pelan legenda kecil di lingkar sosial mereka, tentang menantu yang dianggap lemah tetapi menghancurkan istana mertuanya hanya dalam 5 hari, tetapi hanya Nadira sendiri yang tahu bahwa 5 hari itu sebenarnya akumulasi dari 2 tahun penghinaan dan 1 hidup yang nyaris direnggut, dan di setiap akhir malam ketika lampu apartemen baru yang lebih hangat dimatikan, ketika Arsen sudah tertidur di samping boneka singa kesayangannya, Nadira kadang menyentuh bekas tipis operasi di perutnya lalu berbisik dalam hati kepada ibunya yang telah tiada bahwa ia berhasil menjaga apa yang dahulu tak sempat dijelaskan sepenuhnya, berhasil mengambil kembali warisan, harga diri, dan masa depan. Ia tahu ibunya pasti melihat, dan mungkin tersenyum karena putrinya yang dulu terlalu lembut, akhirnya belajar bahwa kasih sayang tanpa batas hanya akan menarik serigala masuk ke rumah. Maka ketika suatu hari seorang wartawan muda nekat menunggunya di depan kantor dan bertanya, "Ibu, setelah semua yang mereka lakukan, apa tujuan terbesar ibu sekarang?" Membalas lebih jauh, Nadira menggendong tas kerja, menatap lurus ke depan, lalu menjawab kalimat yang kemudian dikutip banyak orang, "Bukan. Tujuan saya sekarang adalah hidup sangat baik sampai mereka sadar bahwa meninggalkan saya adalah kesalahan paling mahal dalam hidup mereka." Dan memang begitulah akhirnya. Keluarga yang dulu pergi berlibur sambil meninggalkan perempuan kesakitan mengira mereka akan kembali ke rumah megah, lemari penuh, kartu tanpa batas, dan menantu yang masih bisa diperintah sesuka hati, tetapi 5 hari kemudian mereka pulang hanya untuk menemukan gerbang yang dijaga petugas sita, koper-koper mewah yang tak lagi punya kamar tujuan, rekening yang beku, jabatan yang lenyap, dan seorang perempuan yang sudah berubah menjadi badai tenang. Mereka mungkin mati rasa melihat rumah telah dijual, suami Nadira dipecat, dan semua kenyamanan dirampas balik, tetapi yang sesungguhnya membuat mereka mati pelan-pelan adalah kesadaran bahwa semua itu bukan ulah nasib, melainkan akibat langsung dari pilihan mereka sendiri pada pagi ketika seorang istri merintih minta tolong dan mereka memilih liburan. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang bisa menghapus satu kebenaran paling telanjang. Nadira memang pernah ditinggalkan dalam rasa sakit paling hina, tetapi ia bangkit, menjemput anaknya, mengambil kembali haknya, dan memastikan setiap orang yang menganggap nyawanya murah harus membayar dengan harga yang tak akan pernah sanggup mereka lupakan seumur hidup.